Bab 271. Menjelang sore, sang master bela diri akhirnya tiba di kota Hancang. Dia dipanggil Jian Wuxin, pemimpin kecil murid-murid inti sekte Tianmo, tentu saja pada tingkat paling bawah, karena semua pemimpin lainnya sudah berada di alam raja bela diri. Pada saat ini, dia dengan hormat berlutut di samping Sue Qinzu. Apakah kalian mendengar dengan jelas apa yang baru saja aku jelaskan? Sue Qinzu bertanya lagi, kalian harus selalu mengerti bahwa kalian adalah seorang ahli bela diri, sedangkan kami hanyalah sekelompok orang biasa. Baik Tuan, saya mengerti. Saya pasti akan melakukan semua ini dengan baik, jawab Jian Wuxin penuh hormat. Baiklah, selama kau berhasil menyelesaikan misi ini, aku dapat memberimu promosi luar biasa, Sue Qinzu menambahkan. Ya, terima kasih, Tuan. Jian Wuxin menjawab dengan bersemangat. Baiklah kalau begitu, kamu tunggu di sini, aku akan memberitahu Tuan. Sue Qinzu buru-buru memberi perintah, lalu berjalan menuju penginapan. Di penginapan, Yi Feng dan kelompoknya sedang mempersiapkan operasi besar besok ketika Sue Qinzu masuk dan berkata, Tuan, ahli bela diri ada di sini. Oh, Yi Feng segera berdiri dan berkata dengan gembira, cepat, mari kita sambut Tuan ini bersama-sama. Sambil berbicara, Yi Feng dengan antusias keluar untuk menyambut mereka. Dan Porkrong, Paman Wang, Yang Tianyu, Li Suhua, Tianming kelima, Langit kelima dan yang lainnya juga mengikuti Yi Feng keluar. Di luar, Jian Wuxin memegang pedang panjang, dengan aura semangat bela diri yang samar-samar menyelimuti di sekitarnya. Dalam hatinya, dia merasa gembira memikirkan janji Sue Qinzu kepadanya, karena itu hanya akting, misi ini sangat mudah. Namun sesaat kemudian, matanya melotot. Dia hampir jatuh ke tanah. Ini. Siapakah orang-orang ini? Pemilik villa Gunung Salju meniup Tianming kelima dan pemilik muda langit kelima, penguasa lembah angin dan awan Yun Hao Tian dan gadis suci Yun Xiankui, master sekte pedang kekaisaran Yang Tianyu, patriar keluarga Li Suhua. Apa-apaan barisan yang mengerikan ini? Mereka benar-benar berkumpul bersama. Tiba-tiba, kepercayaannya sebelumnya hancur. Tubuhnya tak dapat menahan gemetar. Karena orang-orang ini mewakili puncak Sa Selatan. Oh, kamu pasti ahli bela diri. Pada saat ini, Yi Feng berjalan mendekat dan bertanya dengan antusias. Melihat Yi Feng dari dekat, pikiran Jian Wuxin meledak. Orang ini, bukankah dia pakar yang tak tertandingi? Dan lelaki tua dan lelaki kekar di sebelahnya, bukankah mereka berdua adalah kaisar bela diri? Dan lelaki berpakaian hitam itu, bukankah dia sosok yang membunuh kaisar iblis? Tidak, jajaran macam apa ini? Ibu, aku ingin pulang. Namun saat dia tertegun, Yi Feng tiba-tiba membungkuk dan mengepalkan tangannya, salam Tuan, selamat datang. Salam Guru, selamat datang. Dan Yang Tianyu, Yun Hao Tian, Paman Wang dan yang lainnya juga membungkuk kepada Jian Wuxin, mengirimkan suara hormat. Brengsek, melihat sekelompok ahli super ini begitu hormat padanya, Jian Wuxin hampir menangis. Dengan tingkat semangat bela dirinya, kualifikasi apa yang dia miliki? Astaga, tolong jangan mempermainkanku seperti ini. Misi macam apa ini? Tidak mudah sama sekali. Baru saja Sue Qinzu buru-buru menyuruhnya bertindak, tetapi dia tidak memberitahunya bahwa itu hanya akting di depan orang-orang ini. Dia menatap Sue Qinzu dengan penuh permohonan. Wajah Sue Qinzu tenggelam, dan dia melotot ke arahnya. Melihat ini, Jian Wuxin menelan ludah, diam-diam menyembunyikan tangannya yang gemetar di belakang punggungnya, tergagap dan berkata, oh, tidak perlu bersikap sopan. Tuan terlalu rendah hati, silakan masuk. Yi Feng segera menuntun Jian Wuxin masuk dan duduk di kursi utama. Melihat orang-orang berkerumun di sekitarnya, Jian Wuxin duduk tegak, kakinya yang tersembunyi di bawah meja tidak bisa menahan gemetar, tenggorokannya terus-menerus menelan, dan dahinya terus-menerus berkeringat dingin. Cepat tuangkan teh untuk Tuan, perintah Yi Feng sekali lagi. Mendengar ini, Yang Tianyu segera menuangkan secangkir teh untuk Jian Wuxin dan dengan hormat meletakkannya di depannya. Jian Wuxin menatap teh di depannya, dan menelannya lagi. Mulutnya agak kering, tetapi dia tidak berani meminumnya. Tuan, terima kasih telah meluangkan waktu untuk membantu kami meskipun Anda sangat sibuk. Setelah ini selesai, sebutkan saja hadiah Anda, asalkan saya bisa melakukannya, kata Yi Feng.
Tentu saja, besok Tuan hanya perlu memimpin kami, kecil kemungkinan Anda harus bertindak sendiri. Apa yang diucapkan Yi Feng masuk akal, lagi pula jagoan bela diri di pihak lain tidak akan datang sendiri menjemput sang pengantin. Baiklah, gumam Jian Wuxin menanggapi, menundukkan kepalanya untuk menyembunyikan kepanikannya semampunya. Ini rencana kita. Yi Feng lalu membahas rencana sebelumnya sementara Jian Wuxin kembali menunjuk ke peta. Jian Wuxin langsung tertegun. Dengan sekumpulan ahli yang berkumpul di sini, bersekongkol sekian lama, hanya untuk merebut seorang pengantin. Dan yang diculik itu berasal dari klan kecil yang bahkan dia, Jian Wuxin, memandang rendah. Apakah para ahli bermain seperti ini? Setelah selesai menyusun rencana, Yi Feng melambaikan tangannya kepada semua orang, Tuan pasti lelah, ayo kita pergi dulu. Mendengar ini, semua orang keluar. Melihat Yi Feng dan yang lainnya pergi, Jian Wuxin langsung terjatuh ke tanah, kelelahan. Bab 272. Hari berikutnya, kota Hancang luar biasa ramai, hal seperti ini belum pernah terlihat sebelumnya. Karena hari ini adalah hari di mana keluarga nomor 1 di kota Hancang, keluarga Ye, dan keluarga nomor 2, keluarga Yun, melangsungkan pernikahan yang meriah untuk menyatukan dua insan yang saling mencintai. Meskipun kota Hancang hanya kota kecil dalam skema besar Nansha, peristiwa ini tetap merupakan peristiwa yang sangat besar bagi semua penduduk kota Hancang. Keluarga Yun, perkebunan itu dihiasi dengan lampu dan spanduk warna-warni, tampak merayakan dengan gembira. Namun, di hati keluarga Yun, yang ada hanyalah kesuraman. Keluarga Yun tahu persis seperti apa Ye Wuchen. Menikahi Yun Mengtian dengannya sama saja dengan mendorongnya ke dalam lubang api. Tetapi di bawah paksaan dan ancaman dari keluarga Ye, keluarga Yun tidak punya pilihan. Jika dibandingkan dari segi kekuatan dan fondasi keluarga, keluarga Yun tidak jauh lebih buruk daripada keluarga Ye. Namun, kuncinya adalah bahwa kakak laki-laki Ye Wuchen, Ye Tianqi, adalah pemimpin regu di Villa Gunung Blowing Snow. Bagi keluarga seperti keluarga Yun, Villa Gunung Blowing Snow pada dasarnya adalah sosok yang sangat besar dan menjulang tinggi. Dan dengan lapisan hubungan ini, keluarga Ye adalah penguasa mutlak kota Hancang. Di dalam ruangan, wajah cantik Yun Mengtian dipenuhi jejak air mata, tampak kuyu. Mengtian, mengapa kita tidak membatalkan pernikahan ini? Aku akan memberi tahu keluarga Ye, kata Yun Seng, wajahnya memerah. Tidak, ayah, Yun Mengtian segera menghentikannya. Jika aku membatalkan pernikahan, keluarga Ye pasti akan membenci kita. Kota Hancang tidak akan memiliki tempat bagi keluarga Yun kita di masa depan. Bahkan untuk beberapa ratus orang dalam keluarga kita, aku harus menikah. Mendesah. Semua ini karena aku tak berguna. Yun Seng menghela napas berat, menundukkan kepalanya dengan putus asa, matanya merah padam. Jika bukan karena ini, bagaimana mungkin dia mendorong putrinya sendiri ke dalam jurang api? Waktu yang baik telah tiba. Mengenakan jubah merah dan menunggang kuda putih di depan, Ye Wuchen memimpin prosesi panjang dengan gong dan genderang untuk menyambut Yun Mengtian ke dalam tandu pengantin. Semuanya tampak sangat serasi, terutama gambar Ye Wuchen yang berada di garis depan menunggang kuda putih, wajahnya dipenuhi dengan senyum yang berseri-seri. Dia sudah lama menantikan gadis cantik Yun Mengtian ini. Sekarang dia akhirnya mendapatkannya. Membayangkan malam pernikahan yang akan terjadi malam ini, dia tak kuasa menahan senyum simpul di bibirnya, hehehe. Tapi tiba-tiba, dari pertigaan jalan di depan, suara gaduh dan kacau terdengar. Sekelompok besar orang berdiri di tengah jalan, menari dengan provokatif. Yang paling depan adalah seorang wanita gemuk. Ia mengenakan sepasang sepatu bot hujan tinggi di kakinya, rok mini merah di tubuh bagian bawahnya yang memperlihatkan kakinya yang berbulu, sementara tubuh bagian atasnya terbungkus dalam atasan halter pendek. Namun karena tubuhnya yang gemuk, seluruh pakaiannya diregangkan hingga ketat. Ikuti saya di sebelah kiri untuk menggambar naga, dan di sebelah kanan untuk melukis pelangi. Wanita itu melambaikan sapu tangan merah mengikuti irama sambil meneriakkan nyanyian ritmis, menggoyangkan kepalanya dan mengikat ekor kudanya dengan cambuk. Adegan yang menarik perhatian ini langsung menarik perhatian Ye Wuchen. Namun, saat dia mengamati penampilan wanita itu, matanya langsung melotot lebar. Bibirnya dipenuhi dengan perona merah terang,
wajahnya dipenuhi begitu banyak bedak seolah-olah dia telah menumpahkan seember abu ke dirinya sendiri, tidak mampu menyembunyikan kondisi kulitnya yang mengerikan. Wanita jelek. Ye Wuchen menggigil sampai ke perutnya, merasa mual dan ingin muntah. Namun saat itu juga, wanita gemuk itu memutar pinggulnya ke samping, menepuk pantatnya pelan, lalu melemparkan pandangan genit ke arah Ye Wuchen sambil mengerucutkan bibirnya yang tebal dan merah cerah. Di atas bibir itu, bulu wajah yang tidak dicabut masih dapat terlihat jelas. Mewah mewah mewah. Aduh. Gelombang kekacauan meletus dalam perut Ye Wuchen dan dia langsung muntah. Dengan tergesa-gesa ia menarik tali kekang kuda putih itu, menjauh dari jalan mereka, wajahnya menjadi gelap gulita saat ia mengumpat sambil berteriak, sial, sial sekali. Pergi ke arah ini, ke arah ini. Selagi dia berbicara, iring-iringan pernikahan itu berbalik dan berjalan menuju jalan lain. Jalan yang satu lagi sebenarnya lebih dekat, hanya saja jauh lebih sempit daripada jalan utama. Melihat hal itu, wanita gemuk penari itu menampakkan senyum gembira. Prosesi berlanjut seperti biasa. Jalan itu panjang sekali, di kedua sisinya dipenuhi orang banyak yang ingin menyaksikan kejadian yang meriah itu. Akan tetapi tepat pada saat itu, terdengar suara ratapan dan jeritan. Ternyata itu adalah seorang lelaki tua lumpuh yang tengah menopang dirinya dengan tongkat, langsung menghalangi jalan Ye Wuchen di depan. Kau, Ye Wuchen, kau tak berperasaan. Kau mengi putriku dan sekarang kau ingin pergi begitu saja, kau, wajahnya memerah, lelaki tua itu menusukkan tongkatnya dan berdiri di tengah jalan sambil berteriak. Pemandangan ini langsung menarik perhatian semua orang. Tatapan mereka berubah penuh arti saat mereka mendekat untuk melihat. Lagi pula, tak seorang pun dapat menahan keinginan bawaannya untuk bergosip. Orang tua, siapa kamu sebenarnya? Jangan asal bicara. Ye Wuchen berteriak dengan wajah muram. Kau masih tidak mau mengakuinya. Putriku, keluarlah. Tubuh lelaki tua itu bergetar saat ia berteriak. Mendengar ini, Viv Sky muncul dari antara kerumunan. Saat itu, ia mengenakan pakaian wanita yang anggun. Dengan ketampanannya, penampilannya membuatnya tampak anggun dan sangat cantik. Orang bisa melihatnya meluruskan sanggul yang menempel di dadanya sebelum berteriak, itu kamu. Ya kamu, dulu kamu bersumpah bahwa akulah satu-satunya untukmu, tetapi sekarang kamu berbalik dan menikahi orang lain. Kamu tercela. Wah, ayo semuanya, tegakkan keadilan untukku. Suara lembut Viv Sky bergema di seluruh tempat kejadian. Penampilan menyedihkan itu dengan mudah membangkitkan naluri protektif dalam diri banyak orang. Saat suaranya memudar, kerumunan orang langsung terlibat dalam diskusi panas, melemparkan pandangan tidak setuju dan berbisik pada Ye Wuchen. Melihat ini, wajah Ye Wuchen menjadi gelap gulita. Meskipun dia tidak terlalu peduli dengan orang-orang biasa ini, jika sesuatu seperti ini terjadi di hari pernikahannya yang besar, itu akan berdampak besar pada reputasinya. Dia segera turun dari kudanya dan melangkah ke Viv Sky. Sampah sepertimu berani bicara omong kosong pada tuan muda ini. Sambil berbicara, telapak tangannya terjulur ke arah dada langit kelima. Viv Sky tidak menghindar dan membiarkan tangkapan itu terjadi. Saat Ye Wuchen hendak mengerahkan tenaganya, dia merasakan sesuatu yang aneh. Alam bawah sadarnya memberi tekanan investigasi. Ekspresinya berubah. Kamu tiba bab 273. Begitu dia berteriak, Viv Sky meraih tangannya dan berteriak keras, lihat, wajah pria yang tidak setia ini terungkap. Dia menyangkalnya di satu sisi dan ingin memanfaatkan gadis itu di sisi lain. Dalam sekejap, kerumunan menjadi riuh dan makin banyak orang berkumpul. Pada saat ini Ye Wuchen juga ditunjuk oleh ribuan orang. Perkataan seperti itu, bahwa kamu dengan kejam meninggalkan wanita yang begitu anggun, bahwa kamu pergi menyakiti wanita yang begitu lemah, dan seterusnya tersebar dengan sangat dahsyat. Seiring makin banyaknya orang yang berkumpul, formasi arak-arakan pernikahan pun mulai terganggu. Tiba-tiba, kecelakaan lain terjadi. Terjadi banyak kekacauan di atas sana. Lalu saya melihat beberapa orang mengeluarkan keranjang penuh koin dan menuangkannya. Begitu banyak koin. Cepat dan tangkap mereka. Adegan ini langsung membuat situasi menjadi kacau. Mata banyak orang memerah ketika melihat koin-koin ini dan bergegas mengambilnya tanpa memperhatikan pemandangan yang ramai. Sial, apa yang sebenarnya terjadi? Wajah Ye Wuchen tampak muram saat dia memarahi.
Tetapi dia mendapati bahwa lelaki tua yang telah menimbulkan masalah baginya dan langit kelima telah mulai melarikan diri. Sialan, diam saja di depanku. Wajah Ye Wuchen muram, dan dia hendak mengejar langit kelima. Namun, langit kelima mengambil sepasang roti dari dadanya dan melemparkannya ke wajah Ye Wuchen, memarahinya, lalu berlari ke kerumunan dan menghilang. Pada saat yang sama di tengah kekacauan itu, sesosok berjubah hitam menyelinap ke sedan bunga di tengah kerumunan. Sialan, diamlah untukku. Ye Wuchen kehilangan sepatunya karena terjepit. Akhirnya dia sangat marah sehingga dia menghunus pedang panjang dari seorang penjaga di sebelahnya dan menebasnya. Beberapa teriakan kesakitan terdengar, dan darah tumpah ke seluruh tanah. Melihat kejadian itu, massa yang hingar-bingar akhirnya tenang kembali. Melihat beberapa mayat berlumuran darah, mereka pun buru-buru mundur ke belakang. Tidak ada yang salah. Setelah membunuh beberapa orang, Ye Wuchen akhirnya teringat sesuatu yang salah. Sambil memegang pedang, dia melesat ke udara dan terbang ke depan sedan bunga. Kemudian dia tiba-tiba membuka tirai. Namun, wanita cantik dengan kerudung pengantin merah masih duduk di sana. Melihat ini, Ye Wuchen akhirnya menghela napas lega. Kemudian dia berteriak keras, kirim beberapa orang untuk menangkap orang-orang tadi. Sisanya kembali ke rumah Ye. Siapapun yang berani membuat masalah di jalan lagi, bunuh mereka langsung tanpa ampun. Ya, para pria itu menjawab serempak. Pada saat yang sama, sebuah tim berlari mengejar Yi Feng dan yang lainnya. Tidak bagus, mereka mengejar kita. Yi Feng mundur sambil melindungi semua orang, dan pada saat yang sama berteriak kepada Zhong Qing, muridku, bawa istrimu dan lari terlebih dahulu, kami akan melindungimu. Ya, guru. Zhong Qing menarik seseorang berjubah hitam ke dalam kereta, lalu mencambuk kudanya dan berlari. Setelah Zhong Qing dan yang lainnya pergi, Yi Feng berkata kepada Yang Tianyu dan yang lainnya, saya khawatir kita harus bekerja sama sekarang, kalau tidak, saya khawatir tidak seorang pun dari kita yang bisa melarikan diri jika kita tidak mengurus orang-orang ini. Baik, Tuan. Mendengar ini, Yang Tianyu dan yang lainnya dengan cepat menanggapi, tetapi wajah mereka masih ragu-ragu. Akhirnya, apakah sudah waktunya untuk mulai bertarung? Hanya saja merepotkan, seberapa keras dan seberapa banyak kekuatan yang harus digunakan untuk bertarung. Semua orang saling memandang, dan tidak ada seorang pun yang berani bertindak gegabah untuk sementara waktu. Sementara mereka tidak tahu harus berbuat apa, Porkrong, Pak Tua Wang, Wu Yonghong dan yang lainnya sudah mulai bertarung dengan para pengejar. Haha, kedua belah pihak segera berhadapan satu sama lain dan memulai pertarungan yang intens. Salah satu pengejar mengangkat solnya, sebelum dia bisa menendangnya keluar, dia melihat Porkrong terbang keluar dan jatuh. Wu Tua, mereka sangat kuat, mereka adalah ahli bela diri, datang dan bantu aku. Porkrong memeluk dadanya dengan ekspresi serius dan berteriak keras. Babi tua, bertahanlah, aku di sini. Wu Yonghong bergegas membawa bangku, tetapi bangku itu dipotong menjadi dua bagian oleh seseorang dengan pisau. Wu Yonghong sangat takut sehingga dia mundur berkali-kali dengan wajah pucat. Sangat kuat. Wu Yonghong berkata dengan panik, Zuge, kita bertiga harus bergandengan tangan melawan para ahli yang begitu kuat. Aku khawatir aku tidak akan mampu melindungi diriku sendiri dari tekanan dari ahli bela diri ini. Tidak, aku juga sedang berjuang, ditahan oleh pendekar utama lapis 8 ini. Sun Zuge terengah-engah dan berteriak. Di sisi lain, Pak Tua Wang juga dikejar kemana-mana dengan pisau, dalam bahaya besar. Situasi Lu Daseng dan Chu Guangxi serupa. Melihat pemandangan ini, Yang Tianyu, Tianming kelima dan yang lainnya tercengang. Ya ampun, dilihat dari pertarungan yang sengit dan sulit, mereka memang pantas menjadi pengikut sang guru. Kekaguman, mereka langsung yakin. Pada saat ini, Yi Feng juga ikut bergabung dalam pertempuran. Melihat ini, para pemimpin sekte saling memandang dengan serius. Yun Haotian berkata dengan serius, semuanya, saya khawatir kita harus menghadapi pertempuran tersulit dalam hidup kita selanjutnya. Mari kita mengerahkan seluruh kemampuan kita dan mengendalikan kekuatan kita. Semua orang mengangguk dan mengambil napas dalam-dalam sebelum bergabung dalam pertempuran. Setelah 1/4 jam penuh, Yi Feng dan yang lainnya akhirnya memenangkan pertempuran dengan cara yang halus, lalu mundur dan menghilang ke dalam gang. Keluarga Ye, sebuah pesta besar diselenggarakan.
Prosesi pernikahan Ye Wuchen akhirnya membawa sang pengantin pulang ke rumah. Ye Wuchen, sang pengantin pria, berjalan-jalan di sekitar tempat perjamuan untuk beberapa saat. Kemudian ia kembali ke kamar pengantin lebih awal, karena perjamuan akan berlanjut hingga larut malam. Setelah minum 2 gelas, ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. "Istriku, apakah kamu merindukan suamimu?" Begitu dia memasuki pintu, dia melihat wanita cantik mungil bercadar pengantin merah. Mata Ye Wuchen berbinar saat dia berjalan ke arahnya, menggosok telapak tangannya sambil mengeluarkan suara-suara menyeramkan. Si cantik memiringkan tubuh mungilnya ke satu sisi dan mendengus pelan di balik kerudung merahnya. "Oh sayangku, kamu masih saja punya sifat pemarah. Aku lebih suka itu. Ini dia, hehe." Wajah Ye Wuchen penuh dengan senyuman. Dia segera membungkuk dan menciumnya dengan keras melalui kerudung merah. Kemudian dia mengangkat kerudung itu sekaligus. Tapi kemudian, di balik kerudung itu tampak kepala botak berwarna putih. Pada saat yang sama, terdengar suara aneh dari mulutnya. Ahba, bab 274. Apa-apaan? Tengkorak. Ye Wuchen begitu ketakutan hingga hampir terkena serangan jantung. Yang membuatnya makin takut adalah, tengkorak itu benar-benar tersenyum padanya. Senyuman ini membuat kulit kepala Ye Wuchen geli, dan firasat buruk muncul dalam hatinya. Benar saja, sebuah tendangan datang tiba-tiba, mendarat tepat di antara kedua kaki Ye Wuchen. Mendesis. Ye Wuchen langsung merinding saat rasa sakit yang tak terduga datang dari telapak kakinya, menjalar hingga ke dahinya. Teriakan melengking menggema di seluruh keluarga Ye. Ketika anggota keluarga Ye bergegas kembali, pelakunya telah menghilang tanpa jejak, dan telah membawa puluhan koin emas dari ruangan tersebut. "Wow, istriku telah dibawa pergi, cepatlah, cari dia, dan beberapa orang yang kutemui saat lamaran pernikahan, mereka pasti terlibat juga. Tutup seluruh kota Hancang untukku." Ye Wuchen meringkuk kesakitan sambil berteriak dan meraung. Hari itu, banyak sekali guru dari keluarga Ye yang dikirim. Beraninya kau menyakiti anakku, mari kita lihat kemana kau bisa melarikan diri." Ye Huai, kepala keluarga Ye saat ini dan juga ayah Ye Wuchen, sekaligus guru terkuat keluarga Ye, memimpin pengejaran. Dia memiliki mata-mata yang tak terhitung jumlahnya di kota Hancang. Tak lama kemudian, berita tentang kelompok Yi Feng pun terkuak, dan Ye Huai akhirnya berhasil menyusul Yi Feng dan yang lainnya di sebuah daerah terpencil di sebelah barat kota. "Mati demi aku!" Ye Huai melompat ke udara dan melontarkan serangan pedang yang mengguncang bumi. Lari cepat. Sungguh serangan pedang yang kuat. "Tuan-tuan, cepatlah bertindak," tetua roh bela diri keluarga Ye sedang bergegas. Melihat serangan pedang yang mengguncang bumi, Pak Tua Wang, Porkrong, dan rombongan pemimpin sekte dari Nansha berguling-guling sambil mengencingi diri mereka sendiri sambil berteriak minta tolong kepada Jian Wuxin yang sedang menahan barisan. Melihat sekelompok orang tua yang kencing dan berguling-guling ini, sudut mulut Jian Wuxin berkedut. Aktor sialan apaan? Namun dia tidak berani menunda dan terbang, dengan pedang di tangan, untuk menemui Ye Huai. Dalam waktu kurang dari sesaat, Ye Huai berhasil dikalahkannya. Jelas, roh bela diri dari sekte besar hanya dibangun secara berbeda. Mundur. Mengetahui dirinya tidak sebanding dengannya, Ye Huai langsung kehilangan kesombongannya dan melarikan diri bersama anak buahnya. Guru akan selalu menjadi guru, hebat. Yi Feng mengacungkan jempol pada Jian Wuxin. Dia harus mengakui, ahli jiwa bela diri ini benar-benar hebat. Kalau saja sistem sialannya itu berguna, bukankah dia akan sama kuatnya? Baiklah. Jian Wuxin menggertakkan giginya guna menghentikan tubuhnya yang gemetar, lalu menampilkan sikap yang agak tenang sebagai tanggapan. Setelah nyaris selamat, Yi Feng dan yang lainnya pergi ke lokasi rahasia untuk memulihkan diri. Sayangnya, meskipun kita berhasil kali ini, beberapa nyawa tak berdosa masih melayang. Yi Feng teringat pada orang-orang yang dibunuh oleh Ye Wuchen dan merasa sangat bersalah. Mendengar ini, semua orang memandang Yi Feng dengan kagum. Tuan-tuan sungguh memiliki rasa belas kasihan yang besar, mereka tidak peduli dengan kematian semut-semut itu, tetapi tidak menyangka tuan-tuan akan begitu peduli. Tepat pada saat itu, sebuah sosok muncul tiba-tiba dari kegelapan. "Ayah." Melihat situasi itu, Yun Mengtian bergegas menghampiri dengan mata berkaca-kaca. Jelas, kedatangannya adalah Yun Seng. Awalnya,
Yi Feng hanya ingin menangkap orang itu dan lari, tetapi setelah mengetahui seluruh cerita dari Yun Mengtian, Yi Feng menyadari bahwa ia hampir mengadu domba mertuanya. Tuan Yun, saya benar-benar minta maaf, saya tidak berdiskusi dengan Anda terlebih dahulu sebelumnya. Yi Feng dipenuhi rasa malu. Kakak Yi, apa yang sedang kamu bicarakan? Yun Seng juga meminta maaf, saya harus berterima kasih kepada kalian semua. Saya ingin merencanakan pelarian Mengtian, tetapi saya tidak pernah bisa memutuskan. Kalian semua secara langsung membantu saya mewujudkannya. Ayah, tapi bagaimana denganmu setelah aku pergi? Tanya Yun Mengtian sambil menangis. Benar sekali, Tuan Yun, mengapa tidak ikut dengan kami? Yi Feng juga berkata, sayangnya, keluarga Yunku sudah tinggal di kota Hancang selama beberapa generasi, bagaimana kami bisa pergi? Yun Seng menggelengkan kepalanya dan membelai rambut Yun Mengtian dengan lembut, menger, ayahlah yang tidak berguna, tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungimu. Tapi sekarang sudah baik-baik saja, aku menyerahkanmu kepada anak ini, aku bisa tenang. Selagi dia bicara, tatapannya tertuju pada Zhong Qing yang ada di samping mereka. Anda tenang saja Tuan, saya pasti akan menjaga Menger dengan baik. Zhong Qing berkata dengan tegas. Bagus, aku percaya padamu. Yun Seng tampak sangat senang. Dia kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, bersiap untuk pergi. Ayah. Namun Yun Mengtian, dengan air mata mengalir di wajahnya, sama sekali tidak rela berpisah dengan Yun Seng, menggenggam tangannya erat-erat. Anakku, jangan khawatirkan aku. Kau tahu dengan jelas bahwa setelah berkembang selama bertahun-tahun, keluarga Yun kita bukanlah orang yang mudah ditipu. Yun Seng dengan lembut menghibur, jika kita benar-benar berusaha sekuat tenaga, keluarga Yun kita belum tentu lebih lemah dari keluarga Ye. Namun Yun Mengtian masih tidak membiarkan Yun Seng pergi. Melihat ini, Yi Feng di samping juga menjadi bingung dan bertanya, Tuan Yun, karena kekuatan keluarga Yun tidak kalah dengan keluarga Ye, mengapa Anda masih begitu takut pada mereka? Aku sudah pernah menceritakan hal ini kepadamu sebelumnya. Yun Seng mendesah. Apakah kapten kecil itu yang bergabung dengan suatu villa? Tanya Yi Feng. Ya, villa gunung salju yang bertiup. Jawab Yun Seng. Gedebuk. Di samping mereka, ayah dan anak Tianming kelima, yang sedang mengambil air atas permintaan Yi Feng, terjatuh terduduk dan memecahkan mangkuk hingga berkeping-keping. Bab 275. Apa yang terjadi dengan kalian berdua? Tanya Yi Feng. Tidak apa-apa, kami hanya tersandung dan jatuh. Silakan lanjutkan pembicaraan Anda, Tuan, lanjutkan obrolan. Ayah dan anak itu menanggapi dengan canggung, lalu mengambil kesempatan untuk berlari ke hutan yang jauh. Sialan, siapa yang hampir membunuhku? Pada hari kelima, Ming menyeka keringat dingin di dahinya dan memerintahkan putranya, sampaikan pesan ini dan selidiki siapa orang ini. Segera putuskan semua hubungan dan usir dia dari istana. Pada hari kelima ketika ayah dan anak Ming kembali, Yun Seng sudah pergi. Yi Feng juga tidak punya banyak pilihan untuk ini. Meskipun cukup egois untuk menempatkan keluarga Yun dalam bahaya demi kebahagiaan muridnya, karena Yun Seng juga bersedia, Yi Feng tidak mungkin mengirimnya kembali. Keluarga Ye. Seberkas cahaya melintas dan mendarat di gerbang keluarga Ye. Saudara laki-laki, anakku, kamu akhirnya kembali. Melihat ini, Ye Wuchen dan ayahnya Ye Huai bergegas menyambutnya. Yang kembali adalah Ye Tianqi, yang telah menerima berita itu. Wajahnya yang dingin memancarkan aura dingin saat dia bertanya dengan nada membunuh, apa yang sebenarnya terjadi? Saudaraku, beberapa orang menangkap wanita adik laki-lakinya, salah satunya bahkan seorang martial spirit, dan mereka juga melukai ayah. Kamu harus mendapatkan keadilan untuk kami. Ye Wuchen menangis terseduh-seduh saat dia mengeluh kepada Ye Tianqi. Benar sekali, kau harus membalaskan dendam kami. Ye Huai juga menyuarakan persetujuannya. Jelas, bahkan sebagai kepala keluarga Ye Huai menganggap Ye Tianqi sebagai tulang punggungnya. Siapa yang bisa menyalahkannya ketika putranya begitu luar biasa? Berani sekali bersikap lancang di depan hidung Ye Tianqi ini. Apakah mereka tidak menganggapku penting? Suara dingin terdengar dari Ye Tianqi, dan dia memerintahkan, Ayah, aku akan membawa Wuchen untuk mengejar mereka sementara ayah mengepung keluarga Yun terlebih dahulu. Setelah aku menangkap orang-orang itu, kita akan memusnahkan keluarga Yun bersama-sama.
Bagus sekali. Mendengar kata-katanya, Ye Wuchen dan Ye Huai terdengar bersemangat. Berkendara di malam hari, Ye Tianqi membawa Ye Wuchen untuk menyergap di lembah Yi Xiao. Jangan khawatir, saudaraku. Meskipun mereka memiliki roh bela diri, yang lainnya tidak memiliki kemampuan yang sangat kuat, paling-paling hanya sedikit lebih kuat daripada para prajurit di keluarga kita. Dalam kegelapan, Ye Wuchen berkata kepada Ye Tianqi. Beraninya semut-semut ini memprovokasi keluarga Yeku. Wajah Ye Tianqi dipenuhi cahaya dingin saat dia berbicara. Benar sekali, orang-orang biasa ini terlalu berani. Ye Wuchen langsung setuju. Jangan khawatir, tak seorang pun bisa lolos. Kekuatan prajurit Raja Ye Tianqi perlahan muncul, wajahnya dipenuhi rasa percaya diri. Wah, kakak, kamu sudah berhasil mencapai tingkatan prajurit raja. Melihat ini, wajah Ye Wuchen dipenuhi dengan kejutan yang menyenangkan. Dengan adanya kakak laki-lakiku di sini, tidak peduli roh bela diri kalian atau siapapun, semuanya pasti mati. Aku ingin kalian, rakyat jelata terkutuk, berlutut di tanah dan menjilati sepatuku. Itu benar. Adapun tengkorak itu, meskipun Ye Wuchen tidak tahu benda apa itu, dia telah bersumpah dalam hati bahwa tidak peduli apakah itu mayat hidup atau apapun, dia harus menekannya ke tanah dan menginjak-injaknya dengan kejam nanti untuk membalas penghinaan ini. Dan tentu saja ada pula si yang berpakaian silang itu yang tidak hanya menghancurkan reputasi tuan muda ini, tapi bahkan melemparkan roti daging ke orang-orang. Setiap orang ini pantas mati. Segera setelah melalui kabut tipis, samar-samar terlihat sebuah tim perlahan mendekat dari bawah ngarai. Melihat ini, mata Ye Wuchen berbinar saat dia memperhatikan kelompok ini dengan saksama. Saat mereka semakin dekat, ekspresi kegembiraan luar biasa tampak di wajahnya. Hahaha, itu mereka, itu benar-benar mereka. Kakak, mereka sudah datang. Untuk memastikan tidak ada kesalahan, saat mereka semakin dekat tanpa jalan keluar, kamu bisa melancarkan serangan. Ye Wuchen segera bersuara mendesak, mengepalkan tangannya erat-erat. Pada saat ini, ia bahkan membayangkan kelompok ini dilumpuhkan oleh kakak laki-lakinya dan berlutut di tanah memohon belas kasihan, dengan wajah penuh penyesalan. Dia juga sudah memutuskan bagaimana dia akan menyingkirkan orang-orang ini satu per satu. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa puas diri. Akhirnya, Ye Wuchen berteriak kegirangan, kakak, saatnya, cepat serang. Namun setelah beberapa saat, tidak ada suara sedikit pun dari belakangnya di mana Ye Tianqi berdiri. Apa yang sedang terjadi? Saudaraku, kamu bisa menyerang sekarang, teriaknya lagi. Namun tetap saja tidak terdengar gema dari belakang. Dia menoleh ke belakang dengan ekspresi bingung dan mendapati Ye Tianqi telah pergi. Apa yang sedang terjadi? Ye Wuchen yang sebelumnya berwajah puas kini tertegun di tempatnya, bingung. Bab 276. Pada saat ini, Ye Tianqi hampir menangis. Dia baru saja hendak bergerak, tetapi apa yang dilihatnya? Li Suhua, Yang Tianyu, Sue Qinzu, Yun Haotian dan beberapa tokoh super besar lainnya dari Nansha, selain itu ada pula pemilik Villa Tianming kelima dari Villa Gunung Blowing Snow serta Tuan Muda Langit kelima. Tentu saja, yang paling membuatnya takut adalah pemuda dan sosok berjubah hitam dalam iring-iringan itu. Dia juga cukup beruntung karena bisa bergegas ke tepi Nansha hari itu, tetapi dia secara pribadi menyaksikan bagaimana sosok berjubah hitam membunuh monster tingkat Kaisar Iblis. Dia juga menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana pemuda itu tertidur santai di bawah pertempuran di tingkat Kaisar Iblis. Dia sangat jelas tentang siapa kelompok orang ini. Akan sia-sia saja seperti seekor belalang yang mencoba menghentikan kereta baginya, seorang raja bela diri kecil, untuk menyergap mereka. Bukankah itu melebih-lebihkan kemampuannya? Meskipun dia tidak tahu mengapa dia akan bertemu dengan sekelompok orang ini, saat ini, dia hanya punya satu keyakinan. Berlari. Berlari sejauh mungkin sebelum kelompok tokoh penting ini menemukannya. Apa yang terjadi di sini? Ye Wuchen yang tertinggal juga merasa sangat sedih. Kakaknya berkata bahwa dia akan membantunya membalas dendam, tetapi mengapa dia malah melarikan diri tanpa alasan? Lalu apa yang harus saya lakukan? Ye Wuchen tampak sangat cemas, berkeliaran untuk waktu yang lama, dan juga siap untuk pergi sambil menangis. Lagi pula, ada pembangkit tenaga martial spirit di antara kelompok orang ini. Namun baru saja ia menoleh,
ia berhadapan dengan sebuah wajah yang membuatnya menggigil kedinginan. Begitu suara itu terdengar, Ye Wuchen langsung menjerit. Rasa sakit yang baru saja ia rasakan kemarin muncul lagi, rasa sakit itu langsung menjalar ke dahinya, membuat seluruh wajahnya berkerut. Yang membuatnya makin putus asa adalah sosok berpakaian hitam itu juga telah menelanjanginya dan menggantungnya di pohon. Wow, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ye Wuchen menangis dengan wajah berduka, sambil mengeluarkan ratapan. Ia sempat berpikir bahwa inilah saatnya baginya untuk membalas dendam dan menuntut balas, tetapi ia tidak pernah menyangka kalau hasilnya akan seperti ini. Pada saat ini, di atas awan, dua sosok berdiri, memandang pemandangan di bawah melalui awan. Pemimpinnya adalah seorang wanita, mengenakan rok panjang hitam yang berkibar otomatis. Wajahnya yang dingin memancarkan aura unik saat dia berdiri tegak, memberi orang rasa superioritas. Yang satunya adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah Tao. Dia tampak jompo tetapi matanya bersinar dengan kebijaksanaan yang mendalam. Orang-orang Nansha benar-benar menggelikan. Dari sudut pandang manapun, dia hanyalah orang biasa, tetapi mereka dengan keras kepala menganggapnya sebagai guru yang tak tertandingi. Mata wanita itu sedikit mengejek saat dia berkata tanpa ekspresi, "Aku tidak tahu kata-kata menyihir macam apa yang diucapkan pemuda itu yang membuat sekelompok orang ini percaya dengan teguh tanpa keraguan. Di antara mereka bahkan ada dua kaisar bela diri tingkat 2. Sungguh tidak masuk akal. Hanya sekelompok orang bodoh. Tidak perlu repot-repot dengan mereka." Orang tua itu tersenyum dan jelas tidak menanggapi orang-orang ini dengan serius. Tetapi apakah anak laki-laki itu benar-benar dari garis keturunan klan dewa? Wanita itu bertanya lagi, tatapan tajamnya menembus awan dan tertuju pada Zongqing. Menurut perhitunganku menggunakan pola surgawi, garis keturunan klan dewa memang muncul di wilayah Nansha ini. Setelah pengamatan kami selama ini, ada kemungkinan 50% bahwa anak ini nyata. Lelaki tua itu tampak sedikit bersemangat saat berbicara, ini adalah kemunculan pertama garis keturunan klan dewa dalam 2 juta tahun. Kemunculannya sangat penting bagi kami, terutama bagi Anda. Wanita itu sedikit mengernyit dan bertanya dengan suara berat, hanya 50%, jadi masih belum bisa dipastikan sepenuhnya. Mampu menghitung peluang 50% untuk garis keturunan klan dewa telah menghabiskan semua pembelajaran hidupku. Kata lelaki tua itu sambil tersenyum masam. Lalu apakah tidak ada cara lain untuk mengaktifkan fisikku? Wanita itu bertanya lagi. Tidak. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, metode kultivasi ganda adalah satu-satunya cara untuk mengaktifkan garis keturunanmu. Wanita itu mengusap alisnya. Dia memiliki fisik Phoenix surgawi tetapi tidak dapat mengaktifkannya meskipun dia berusaha keras. Awalnya, dia tidak punya harapan untuk mengaktifkan garis keturunan ini yang langka seperti klan dewa. Tetapi sekarang, mengingat keadaan mereka, selain mengaktifkan garis keturunannya untuk membalikkan keadaan, tampaknya tidak ada cara lain. Namun, syarat untuk mengaktifkan garis keturunan Phoenix surgawi sangatlah sulit, memerlukan kultivasi ganda dengan garis keturunan klan dewa untuk mendapatkannya. Tidak mudah untuk akhirnya menemukan garis keturunan klan dewa, namun dia masih belum dapat memastikannya sepenuhnya. Kalau dia berkultivasi ganda dengannya tetapi kemudian menemukan bahwa dia sebenarnya tidak memiliki garis keturunan klan dewa, bukankah kerugiannya akan berlipat ganda? Maksudnya, saya harus benar-benar yakin sebelum dapat mengambil tindakan. Tanya wanita itu. Ya, orang tua itu menjawab. Ia ragu sejenak sebelum menambahkan, tentu saja Anda juga bisa mengambil risiko. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Dia tidak berani mengambil risiko seperti itu. Lalu bagaimana itu bisa dipastikan? Tanya wanita itu lagi. Hanya ada satu cara, dekati dia. Sebagai sesama garis keturunan kuno, kebersamaan dapat memicu beberapa reaksi garis keturunan, kata lelaki tua itu. Itu mudah dilakukan. Aku akan menangkapnya. Wanita itu berkata dengan dingin, dan hendak melancarkan aksinya. Tunggu. Orang tua itu segera menghentikannya, kultivasi ganda yang kukatakan bukan hanya fisik. Jika kemauannya tidak cukup kuat, kamu tidak akan dapat mengaktifkan garis keturunan Phoenix surgawi. Hanya ketika kedua belah pihak memiliki kemauan yang sangat kuat yang beresonansi, hal itu dapat terjadi. Oleh karena itu, jika kau membuat anak itu menaruh perasaan buruk kepadamu dan menolakmu,
Bahkan jika kau memastikan bahwa ia memiliki garis keturunan klan dewa dan memaksakan kultivasi ganda padanya, masih belum pasti apakah kau dapat mengaktifkan garis keturunanmu. Wanita itu menahan tangannya, alisnya mengernyit lagi. Dengan kata lain, dia tidak hanya perlu dekat dengan pihak lain, dia juga harus berusaha sebaik mungkin untuk menyenangkan pihak lain. Jadi mungkin kau harus merendahkan dirimu, mencari jati diri agar bisa dekat dengan mereka, memastikan sebisa mungkin apakah anak itu benar-benar keturunan dewa tanpa membuatnya tidak suka. Imbu lelaki tua itu. Setelah mendengar ini, ekspresi jijik langsung muncul di wajah wanita itu. Dengan kata lain, seperti para pemimpin vaksinansia yang bodoh itu, dia juga harus bekerja sama dalam lelucon ini dan berpura-pura mengalami delusi. Bab 277. Setelah sekian lama, Ye Wuchen akhirnya berhasil lepas dari cengkeraman Lu Benwei dan bergegas mengejar Ye Tianqi. Tanpa diduga, Ye Tianqi sudah menunggunya di tengah jalan. Melihat Ye Tianqi, wajah Ye Wuchen berubah masam. Dia buru-buru bertanya, "Kakak, mengapa kau pergi begitu tiba-tiba? Bukankah kita sepakat bahwa kau akan membantuku menyingkirkan itu?" Namun sebelum suaranya menghilang, dia mendapati wajah Ye Tianqi menghitam, dan dia pun melayangkan pukulan ke arahnya. Engah! Ye Wuchen terlempar. Sambil memegang dadanya, dia bertanya, "Kakak, ada apa denganmu?" "Aku kakakmu." "Diam!" Ye Tianqi sangat marah. Dia mencengkeram Ye Wuchen dan memukul kepalanya berulang kali. Pada saat ini, dia benar-benar dipenuhi amarah. Dari semua orang yang memprovokasi kelompok abadi ini adalah yang terburuk. Baru saja, dia menerima berita bahwa Blowing Snow Mountain Villa telah mengusirnya. Tanpa pikir panjang, pasti ada kaitannya juga dengan perkara ini. "Kakak, apa sebenarnya yang terjadi?" Ye Wuchen bertanya dengan lemah. "Kau masih bertanya padaku apa yang terjadi? Kau tahu siapa orang-orang itu?" Gerutu Ye Tianqi. "Siapa mereka?" "Hanya segerombolan sampah," teriak Ye Wuchen sambil memegang kepalanya. "Akan kutunjukkan padamu sampah." Ye Tianqi menendang dan berteriak keras, "Li Suhua adalah sampah, Tianming kelima adalah sampah, Yun Hao Tian adalah sampah, Kaisar Bela Diri adalah sampah, tokoh senior Kaisar Iblis adalah sampah." Apa? Seolah-olah guntur meledak dalam pikiran Ye Wuchen. Menggabungkan apa yang baru saja dikatakan Ye Tianqi dan pelarian mereka sebelumnya, dia akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Untuk sesaat, dia begitu terkejut hingga tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Wajahnya dipenuhi ketakutan yang mendalam. Tetapi dia masih tidak dapat mengerti mengapa semua tokoh terkemuka ini datang untuk merampas pertunangannya. Suatu hari kemudian, berita mengejutkan menyebar ke seluruh kota Hancang. Keluarga Ye meninggalkan semua aset mereka dan melarikan diri dari kota Hancang dalam semalam. Menurut beberapa orang, mereka pergi dengan tergesa-gesa hingga lupa membawa pakaian dalam yang dijemur di halaman. Yang paling bingung adalah keluarga Yun. Tepat ketika mereka dikepung oleh keluarga Ye dan tidak tahu harus berbuat apa, Ye Tianqi membawa Ye Wuchen untuk bersujud kepada mereka beberapa kali sebelum pergi dengan gemetar. Jika keluarga Ye tidak menghilang dari atas ke bawah, mereka mungkin mengira itu tipuan. Di jalan utama, kelompok Yi Feng perlahan lewat. Akan tetapi, timnya tidak sebesar sebelumnya. Keluarga Yun menyampaikan berita tentang pelarian keluarga Ye, jadi Zhong Qing membawa Yun Mengtian kembali untuk tinggal bersama keluarga Yun untuk sementara waktu. Dan para penggemarnya juga kembali sementara karena ada sesuatu yang mendesak. Sekarang setelah semuanya beres, Yi Feng ingin mengajak Pak Tua Wang dan yang lainnya berkeliling dan melihat lebih dekat adat istiadat setempat. Lagi pula, mereka telah terburu-buru di jalan begitu lama tanpa benar-benar melihat pemandangan tempat ini. Dan kebetulan saat itu musim semi, jadi mereka sebaiknya pergi jalan-jalan di musim semi. "Wu Tua, bagaimana dengan peta yang aku minta kamu beli?" Yi Feng bertanya. "Tuan, ini peta seluruh Nansha. Silakan lihat dan putuskan di mana Anda ingin mengunjunginya." Wu Yonghong mengeluarkan peta itu dan meletakkannya di depan Yi Feng. Yang lainnya juga berkerumun di sekitarnya. "Bagaimana menurut kalian? Kemana kalian ingin pergi?" tanya Yi Feng. Semua orang menggelengkan kepala dan berkata, "Anda yang putuskan, Tuan. Anda yang putuskan." "Baiklah kalau begitu." Yi Feng menggelengkan kepalanya tak berdaya, lalu melihat ke peta. Sejujurnya, Nansha sangat besar.
Apa yang mereka lihat selama perjalanan hanyalah puncak gunung es. Yi Feng mengamati peta itu dengan saksama. Setelah mengamatinya sebentar, sebuah tanda unik menarik perhatiannya. Tempat apa ini? Yi Feng bertanya sambil menunjuk peta. Mendengar ini, Pak Tua Wang mendekat. Melihat ke arah yang ditunjuk Yi Feng, kelopak matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut. Tuan, Anda mau ke sana? Dia mendongak dengan gugup dan bertanya. Ya, kelihatannya cukup dekat. Hanya saja aku tidak tahu seperti apa tempat itu. Yi Feng mengangguk. Tempat ini adalah tempat yang aneh di Nansha. Pak Tua Wang berkata dengan ekspresi yang rumit, dan justru karena tempat ini, tempat kecil seperti Nansha juga memiliki reputasi yang cukup baik di seluruh benua Sungai Abadi. Oh, aku mengerti. Yi Feng tiba-tiba mengerti sambil mengangguk. Suatu objek wisata. Tidak ada keraguan tentang itu. Lagi pula, hanya objek wisata besar yang dapat membuat suatu tempat terkenal di seluruh benua. Baiklah, ayo kita pergi ke sana. Yi Feng memutuskan saat itu juga. Mendengar ini, tubuh Pak Tua Wang dan yang lainnya tanpa sadar bergetar hebat, dan ekspresi mereka pun menjadi sangat gugup. Tetapi melihat penampilan Yi Feng yang tegas, mereka tidak berani mengemukakan pendapat lain. Mungkin, tempat ini bukanlah sesuatu yang istimewa bagi sang guru. Setelah beristirahat sejenak, rombongan pun memulai perjalanannya. Bab 278. Nansha sangat besar. Daerah yang makmur sangat makmur, dan daerah terpencil juga sangat terpencil. Karena wilayahnya yang luas, kota-kotanya hampir semuanya sangat berjauhan satu sama lain. Untungnya, pemandangan di sepanjang jalan juga sangat indah. Setidaknya Yi Feng telah melihat beberapa pemandangan di sepanjang jalan yang belum pernah dilihatnya di kehidupan sebelumnya. Tuan, pada saat ini, Wu Yonghong datang dan tergagap. Saya baru saja menerima pesan bahwa ada masalah di rumah saya yang harus saya selesaikan dengan segera, dan karena masalah ini lebih merepotkan, saya juga ingin meminta bantuan beberapa orang. Saya masih berharap Tuan akan setuju. Mendengar ini, Paman Wang dan yang lainnya juga datang ketika mereka mendengar berita itu. Oh, apa yang terjadi di rumahmu? Yi Feng bertanya dengan cepat, juga mengetahui dalam hatinya bahwa Wu Yonghong sebenarnya bukan orang dari kota Pingjiang. Sedikit masalah, ceritanya panjang, tapi saya tidak akan mengganggu Tuan untuk memikirkannya. Wu Yonghong cepat-cepat berkata, saya hanya berharap Tuan dan semua orang bisa setuju. Apapun yang disetujui atau tidak, jika ada yang harus dilakukan, kembalilah dan selesaikan dengan cepat. Yi Feng segera berkata, adapun kamu mengatakan bahwa kamu ingin mereka membantu, aku tentu tidak akan keberatan. Kamu hanya perlu persetujuan mereka sendiri. Setelah berbicara, Yi Feng melihat ke arah Paman Wang dan yang lainnya. Kita semua adalah sahabat lama. Jika ada sahabat yang sedang dalam kesulitan, kita harus menolongnya, kata Paman Wang sambil tersenyum. Selama Tuan tidak punya pendapat, tentu saja saya tidak akan keberatan. Ya, kita semua adalah teman lama. Sesaat yang lain pun turut menyatakan pendiriannya. Melihat ini, Wu Yonghong langsung berterima kasih dan membungkuk kepada semua orang. Terima kasih Pak, terima kasih semuanya. Melihat ini, Yi Feng berkata lagi, Wu Tua, jangan terlalu sopan. Jika memang ada masalah di sana, jika kamu membutuhkanku, beritahu saja aku. Mendengar ini, Wu Yonghong meneteskan air mata. Kegelisahan yang awalnya ada di wajahnya langsung sirna. Baginya, kalimat dari Yi Feng ini merupakan jaminan mutlak. Setelah berkemas sedikit, Wu Yonghong mengajak Porkrong, Paman Wang, Lu Daseng dan yang lainnya dalam perjalanan. Dan setelah semua orang pergi, Yi Feng menyadari bahwa keadaan sangat sunyi, hanya menyisakan dia bersama Lu Benwei dan anjingnya. Namun, itu juga bagus. Jumlah orang yang lebih sedikit juga memiliki manfaat karena jumlah orangnya lebih sedikit. Setelah istirahat sejenak, satu orang, satu kerangka, dan satu anjing berangkat lagi dalam tur musim semi. Ketika mereka tiba di kota berikutnya, Yi Feng sudah sangat lapar. Yang lebih menyakitkan lagi adalah kota ini sangat kecil. Yi Feng telah berkeliling selama setengah hari sebelum menemukan restoran. Namun begitu dia masuk dan melihat-lihat, dia mendapati tempat itu sudah penuh dan tidak ada kursi kosong sama sekali. Hal ini sungguh membuat Yi Feng gelisah. Sulit untuk mengatakan apakah akan ada kursi kosong di restoran berikutnya.
Jika dia menunggu di sini untuk mendapatkan meja, dia tidak tahu apakah dia harus menunggu sampai tahun monyet. Namun, Yi Feng memperhatikan bahwa meja dekat jendela lantai atas hanya ada satu orang yang sedang makan. Ia adalah seorang laki-laki setengah baya, berpakaian anggun, dan berkulit kemerahan. Pada saat yang sama, ada juga seorang pria berpakaian hitam berdiri di belakangnya, yang tampak seperti seorang penjaga. Jelas bahwa pria ini memiliki status tertentu. Setelah ragu-ragu sejenak, Yi Feng berjalan ke sana. Melihat Yi Feng berjalan mendekat, penjaga berpakaian hitam itu melangkah maju, mencoba menghentikan Yi Feng. Namun, pria parubaya itu melambaikan tangannya dan berkata, "Mundurlah." Setelah berbicara, dia menatap Yi Feng, mengamatinya dengan penuh minat. Dia sangat penasaran apa tujuan pemuda ini datang. Di bawah tatapannya yang tajam, Yi Feng tersenyum dan menangkupkan tinjunya, lalu bertanya, "Kakak, aku benar-benar lapar. Karena tidak ada kursi kosong, bolehkah aku berbagi meja denganmu?" Pria parubaya yang mengamati Yi Feng mengangkat alisnya. Tanpa disadari, sudut mulutnya melengkung ke atas. Berbagi meja. Sepertinya tidak ada seorang pun yang berani duduk berhadapan dengannya dan makan sebelumnya. "Duduklah," katanya sambil mengulurkan tangannya secara tiba-tiba. Orang baik. Yi Feng sangat gembira di dalam hatinya. Dia menangkupkan tinjunya ke arah pria parubaya itu dan menjatuhkan diri di kursi. Melihat hal itu, wajah penjaga itu sedikit menjadi gelap. Namun karena lelaki setengah baya itu tidak mengatakan apa-apa, tentu saja dia tidak berani bertindak gegabah. Tak lama kemudian, beberapa hidangan dibawa ke meja. Yi Feng langsung makan tanpa berkata apa-apa. Setelah beberapa gigitan, dia merasa sangat puas. Meneguknya dengan seteguk anggur membuatnya semakin puas. Dia segera memesan sebotol anggur, tetapi satu teguk saja membuatnya merasa sangat tidak enak. Saat Yi Feng tengah kebingungan, dia melihat di samping lelaki parubaya itu ada sebuah botol kecil yang indah, dengan aroma samar yang tercium darinya. Hal ini membuat mata Yi Feng langsung berbinar. Bro, bolehkah aku minum anggurmu? Anggur di sini benar-benar tidak enak," kata Yi Feng sambil tersenyum. Begitu kata-kata itu terucap, mata penjaga itu berkilat dingin. Pria ini benar-benar punya nyali. Pria parubaya itu juga sangat terkejut. Berbagi meja dengannya adalah satu hal, tapi dia benar-benar ingin minum anggurnya juga. Bab 279. Menarik. Menarik sekali. Selama bertahun-tahun, siapapun sebelum dia akan bersikap patuh, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Jadi dia sudah lupa kapan terakhir kali dia duduk semeja dengan orang lain untuk makan. Apalagi, seseorang bahkan membuat permintaan seperti itu untuk minum anggurnya. Dia menghentikan para pengawal di belakangnya dan menatap Yi Feng dengan penuh minat, lalu berkata perlahan, "Adik kecil, tahukah kamu, anggurku bukanlah sesuatu yang bisa diminum oleh orang biasa." Saat dia berbicara, matanya sedikit menyipit. Ia sangat penasaran untuk mengetahui, bagaimana manusia kecil ini akan menanggapi kesulitan yang disengajainya. Yang membuatnya tak terduga adalah wajah Yi Feng yang tampak rileks saat dia berkata, "Kalau begitu aku benar-benar bukan orang biasa." Oh, hal ini semakin menarik perhatian pria parubaya itu. Ia bertanya dengan santai, "Kalau begitu, katakan padaku, mengapa kamu bukan orang biasa? Ingat, pikirkan baik-baik sebelum menjawab. Jika kamu tidak menjawab dengan baik, aku akan menghukummu karena kekasaranmu." Yi Feng memasukkan sesuap makanan ke dalam mulutnya, tersenyum dan berkata sambil makan, "Jika aku benar-benar orang biasa, apakah aku akan duduk di meja yang sama denganmu?" Mendengar ini, lelaki parubaya itu tertegun sejenak. Setelah bereaksi, dia sangat mengagumi Yi Feng. Bagus, bagus. Sungguh orang yang luar biasa. Untuk sesaat, cara dia memandang Yi Feng menjadi penuh arti. Jika sebelumnya dia menganggap Yi Feng menarik, hanya itu saja. Rasanya seperti saat seseorang melihat seekor semut yang menarik. Karena penasaran, ia akan mengamatinya sebentar, tetapi setelah mengamatinya, ia tidak akan tertarik lagi. Bagaimanapun juga, semut tetaplah semut. Tetapi pada saat ini, dia benar-benar menatap Yi Feng dengan kekaguman baru. Karena jawaban Yi Feng terlalu pintar. Hal itu tidak hanya menyelesaikan kesulitan yang disengaja, tetapi juga membuatnya tersanjung. Dan dia bahkan tidak dapat membantahnya. Sebab jika dia benar-benar membantah, bukankah dia akan merendahkan dirinya sendiri?
Kemarilah, aku akan menuangkan secangkir untukmu. Tapi hanya satu cangkir ini. Pria parubaya itu secara pribadi mengambil botol giok dan mengisi cangkir untuk Yi Feng. Anggur yang bagus. Yi Feng menyesap sedikit dan tak kuasa menahan diri untuk memuji, jika aku bisa minum anggur seperti ini setiap hari, hidup akan terasa begitu membahagiakan. Mendengar perkataan Yi Feng, para penjaga di belakang pria parubaya itu menjadi sangat marah. Kalau saja lelaki setengah baya itu tidak menghentikan mereka, mereka pasti sudah menamparkan manusia kecil ini sampai mati. Apa kau tidak melihat siapa yang kau hadapi? Beraninya kau bersikap tidak sopan. Dan secangkir kecil anggur itu sudah sangat berharga. Mampu menuangkan satu cangkir untuk Anda adalah berkat yang terkumpul dari kehidupan Anda sebelumnya. Dan Anda masih ingin meminumnya setiap hari. Hanya angan-angan belaka. Ngomong-ngomong, namaku Yi Feng. Setelah minum anggur kakak, bolehkah aku bertanya nama kakak? Yi Feng bertanya sambil makan. Huang Wujing, kata pria paruh baya itu. Nama yang terdengar bagus. Yi Feng menganggukkan kepalanya, lalu bertanya lagi, kakak, kebetulan kamu bukan seorang kultivator, kan? Huang Wujing melirik Yi Feng, ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, tidak, bukan. Aku hanya, pedagang. Ya, aku hanya pedagang. Begitu ya, Yi Feng mengangguk sambil tersenyum, kalau begitu, sepertinya kamu dan aku mirip. Kita berdua tidak punya bakat untuk berkultivasi. Berani sekali. Kata-kata itu akhirnya membuat penjaga berpakaian hitam itu tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Beraninya kau mengatakan bahwa guru itu tidak memiliki bakat untuk berkultivasi. Kau pasti buta. Jika seorang manusia biasa yang tidak penting sepertimu mengetahui tingkat kultivasi guru itu, kau mungkin akan sangat ketakutan. Diam. Namun, Huang Wujing berteriak keras, dari mana kamu mendapat hak bicara di sini? Penjaga berpakaian hitam itu sangat ketakutan hingga keringat dingin mengalir deras. Dia buru-buru menutup mulutnya dan mundur. Baru kemudian Huang Wujing tersenyum pada Yi Feng dan berkata, adik kecil, jangan pedulikan dia. Pengawalku tidak bijaksana. Tidak masalah sama sekali. Aku yang kelewat batas. Yi Feng berkata tanpa peduli. Namun tatapannya terus tertuju pada teko anggur Huang Wujing. Dia menggaruk kepalanya, akhirnya memberanikan diri untuk bertanya dengan malu, kakak, apakah ada cara agar kamu bisa menuangkan secangkir lagi untukku? Hahaha. Mendengar ini, Huang Wujing tertawa terbahak-bahak. Dia belum pernah bertemu dengan makhluk kecil yang begitu menarik sebelumnya. Harus dia akui, berinteraksi dengan manusia fana ini membuatnya merasa sangat nyaman. Setidaknya dia berani mengatakan apa yang dia mau dan berbuat sesuka hatinya. Tidak seperti orang lain yang begitu patuh kepadanya, tidak berani berdiri atau duduk sesuka hatinya. Memang benar bahwa semakin kuat Anda, semakin kesepian jadinya Anda. Jadi bahkan seseorang yang sekuat dia akan datang ke tempat terpencil seperti ini, duduk di kedai kecil, minum anggur, mengamati adat istiadat setempat. Dan berinteraksi secara sederhana dengan Yi Feng kini membangkitkan emosi dalam dirinya yang sudah lama tidak dirasakannya. Adik laki-laki itu berpendidikan. Huang Wujing menatap Yi Feng dari atas ke bawah sambil bertanya. Ya dan tidak. Setengah jalan. Yi Feng tertawa. Kalau begitu, aku akan mengujimu. Tatapan Huang Wujing berkedip saat ia merenungkan sebuah pertanyaan yang sulit. Pandangannya kebetulan tertuju pada kendi anggur di sampingnya. Kalau begitu, adik kecil akan punya waktu setengah seperempat jam untuk menulis puisi bertema anggur. Kalau kau bisa, anggur hari ini gratis untuk kau nikmati. Kalau tidak bisa, aku akan pura-pura tidak mengenalmu. 1/4 jam. Puisi tentang anggur. Yi Feng menggelengkan kepalanya dan bertanya, ada persyaratan lainnya? Tidak ada. Kamu hanya perlu bisa menulis satu dalam batas waktu yang ditentukan. Huang Wujing tertawa. Karena ini sangat sederhana, maka aku akan mendapat anggur gratis untuk diminum hari ini. Yi Feng mengangkat sudut bibirnya. Di bawah tatapan Huang Wujing yang tercengang, dia mengambil inisiatif untuk meraih botol giok dan mulai menuangkan anggur untuk dirinya sendiri. Sambil tertawa, dia membacakan, aku baru saja bertemu denganmu, tetapi kamu seperti teman lama. Mari kita minum dan mengobrol dengan riang, mengangkat gelas kita sambil mabuk anggur. Saat suaranya memudar, anggur pun selesai dituang. Yi Feng mengangkat cangkirnya ke arah Huang Wujing. Huang Wujing menatap kosong ke arah Yi Feng.
Setelah bereaksi, dia tertawa keras. Benar-benar seperti teman lama. Kelihatannya kita memang sedekat teman lama pada pandangan pertama. Huang Wujing segera bersulang dengan Yi Feng. Setelah minum satu cangkir, dia mengisi ulang cangkir Yi Feng lagi. Tidak lagi pelit dengan anggur dari botol gioknya. Tak lama kemudian, keduanya mengobrol semakin antusias. Setelah 3 putaran minum anggur, Yi Feng bersendawa penuh. Ia berdiri dan berkata, "Kakak, tunggu aku. Aku juga memelihara seekor anjing. Aku akan memberinya makanan." Selagi berbicara, Yi Feng mengambil bekal makanan dan berjalan turun ke bawah. Melihat Yi Feng pergi, Huang Wujing tersenyum lembut, penuh kekaguman. Namun, pengawal berpakaian hitam itu tidak tahan lagi. Ia buru-buru bertanya, "Tuan, dia hanyalah manusia biasa. Mengapa Anda harus, bukankah ini membuang-buang waktu Anda?" Apa yang kau mengerti?" Huang Wujing memarahi dengan keras, "Setidaknya aku merasa dia lebih enak dipandang daripada dirimu." Ekspresi penjaga berpakaian hitam itu jelek. Dia benar-benar tidak tahu keberuntungan apa yang dialami manusia kecil ini hingga ia mendapat dukungan dari tuannya. Ia pun bertanya-tanya bagaimana ekspresi manusia kecil tak berarti ini ketika mengetahui jati diri sang guru sebenarnya. Dia mungkin akan kencingi dirinya sendiri karena takut, kan? Bab 280. Huang Wujing dapat melihat isi pikiran pengawal berpakaian hitam secara sekilas. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Lebih baik kamu tidak mengungkapkan kultivasimu di depannya, dan kamu juga tidak boleh mengungkapkan identitasku. Aku ingin dia tetap di sisiku." "Yang mulia, mengapa?" tanya pengawal berpakaian hitam dengan heran. "Bahkan jika Anda menganggap manusia fana ini menarik dan ingin dia mengikuti Anda tidak perlu menyembunyikan identitas Anda. Karena begitu dia tahu identitasmu, dia akan memohon untuk mengikutimu. Lalu, apapun yang kau inginkan, dia akan patuh melakukannya," jelas Huang Wujing. "Apa ini? Apa kau mencoba berdebat denganku?" Alis Huang Wujing yang berkerut menunjukkan ketidaksenangannya. "Saya tidak berani, Yang Mulia." Pengawal berpakaian hitam buru-buru menundukkan kepalanya. "Saya hanya tidak tahan melihat manusia fana itu tidak menghormati Anda. Yang Mulia, siapa Anda dan siapa dia? Dia tidak berhak untuk sejajar dengan Anda." "Apa yang kau mengerti?" Huang Wujing menegur dengan nada tegas. "Yang aku hargai adalah perasaan yang kudapatkan dari interaksi dengannya. Sekali lagi aku peringatkan, jangan sampai identitasku terungkap, dan jangan sampai kultivasimu terungkap di hadapannya." Meskipun pemuda ini memiliki karakter yang baik, dia tetaplah manusia biasa. Bagaimana kalau dia ketakutan? Aku tidak ingin bertemu dengan seseorang yang menarik hanya untuk membuat mereka menjadi tunduk di hadapanku. Baiklah, mengerti. Pengawal berpakaian hitam itu menundukkan kepalanya dengan hormat, menahan diri untuk tidak berdebat lebih jauh. "Haha, kawan lama, maaf membuat kalian menunggu." Yi Feng kembali ke meja setelah mengantarkan makanan untuk anjingnya dan meminta maaf. "Tidak perlu bersikap sopan, saudaraku." Huang Wujing tersenyum. "Ngomong-ngomong, saudaraku, apakah ada urusan khusus yang membuatmu datang ke sini?" "Saya tidak punya urusan khusus. Karena ini pertama kalinya saya di Nansha, saya pikir saya akan jalan-jalan dan menikmati pemandangan, seperti liburan musim semi." Yi Feng menjawab sambil tersenyum. "Oh." Mata Huang Wujing berbinar. "Jadi, saudaraku, kita sama. Mengapa kita tidak bepergian bersama? Kebetulan aku tahu banyak tempat menarik di sekitar sini yang bisa kutunjukkan padamu." "Itu pasti luar biasa," kata Yi Feng gembira. Sebagai orang luar, ia merasa seperti lalat tanpa kepala di Nansha. Sekarang ia memiliki seseorang yang membimbingnya, itu adalah berkah tersembunyi. Setelah puas makan dan minum, rombongan itu akhirnya meninggalkan restoran. Di luar pintu masuk, kereta Yi Feng terparkir. Di samping kereta, Lu Benwei dan anjingnya sedang menunggu. "Siapa ini?" Huang Wujing menatap Lu Benwei dengan sedikit kebingungan dalam suaranya. Yi Feng menggaruk kepalanya dan mendapat sebuah ide. "Sama sepertimu, dia adalah pengawal lain yang kubawa. Lagi pula, Nansha jauh, dan lebih aman jika ada yang menemaniku." Yi Feng berkata demikian karena dia takut membuat orang lain takut dengan penampilan Lu Benwei yang seperti kerangka. Mengingat bahwa Huang Wujing juga membawa seorang pengawal berpakaian hitam bersamanya, dia membuat penjelasan ini. "Oh, begitu." Huang Wujing mengangguk.
Karena orang berjubah hitam ini, seperti Yi Feng, hanyalah manusia biasa tanpa kultivasi apapun, dia hanyalah seorang penjaga. Tidak perlu memperhatikannya. Anjing di sebelahnya lah yang sedikit membuat Huang Wujing bingung. Akan tetapi, setelah memandang beberapa saat, aku tidak dapat memahaminya, jadi aku menarik kembali pandanganku. Namun, penjaga berpakaian hitam di belakangnya menunjukkan ekspresi menghina setelah mendengar kata-kata Yi Feng. Anda punya pendamping seperti tuannya. Bisakah Anda membandingkannya? Mengesampingkan siapa tuannya dan siapa Anda, hanya berdasarkan pendampingnya, apakah benda pendek dan tidak penting itu layak disebut pendamping? Kau hanya berpura-pura, memakai topeng, berpikir bahwa berpakaian hitam membuatmu sebanding dengannya. Namun, dia tidak berani mengungkapkan pikiran-pikiran ini di depan Huang Wujing. Mengikuti Huang Wujing, mereka tiba langsung di tepi sungai. Pemandangan di sini memang indah. Angin sepoi-sepoi bertiup, menyegarkan dan menyejukkan. Kedua sisi sungai dipenuhi bunga persik, dan di jalan beraspal, sekelompok gadis muda berjalan lewat. Ada juga berbagai perahu yang mengapung di sungai, dengan pria-pria berbakat dan wanita-wanita cantik saling bertukar syair dan pasangan-pasangan muda bermain-main di sekitarnya. Tempat yang indah sekali. Suasana hati Yi Feng langsung membaik setelah melihat pemandangan ini. Bagaimana, adik kecil? Apakah kamu puas? Huang Wujing tersenyum. Puas. Yi Feng cepat-cepat menjawab, terima kasih, kakak. Ayo, kita naik perahu dan bersenang-senang di sungai. Huang Wujing tersenyum dan menuntun Yi Feng menuju pantai. Beberapa perahu kecil berlabuh di tepi pantai, mirip dengan beberapa tempat indah yang pernah dilihat Yi Feng di kehidupan sebelumnya. Yang dibutuhkan hanyalah sejumlah koin emas untuk menyewa satu perahu. Akan tetapi, perahu-perahu ini sangat kecil, biasanya hanya menampung 2 atau 3 orang. Tak berdaya, kelompok Yi Feng menyewa 2 perahu. Yi Feng, Huang Wujing, dan anjing itu menaiki perahu pertama, sementara 2 penjaga yang tersisa menaiki perahu lainnya. Kedua perahu kecil itu perlahan-lahan hanyut menuju ke tengah sungai, dan pemandangan dari sungai itu pun semakin menyenangkan. Akan tetapi pengawal berpakaian hitam itu, menatap Lu Benwei yang duduk di seberangnya, merasa sangat tidak rela. Siapa dia? Sebagai seseorang yang berstatus tinggi, mengapa dia harus membiarkan rakyat jelata yang pendek dan rendahan ini duduk di perahu yang sama dengannya? Dan mengapa dia hanya berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun? Berusaha tampil mendalam, dia tidak tahan dengan penampilan Lu Benwei, dan dia ingin mengintimidasi pria pendek ini dan membuatnya gemetar ketakutan dengan aura yang dimilikinya. Namun, di bawah komando Huang Wujing, dia tidak berani melakukannya. Tetapi, dia mengangkat alisnya sedikit. Itu tidak menghalanginya untuk mencari cara lain untuk menggoda pria pendek ini.